kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tabalong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari saya Erna Paridasnaga sebagai supervisor dan saya Adi Septiadi sebagai coach. dan saya Peri Mayasari sebagai coaching. Selamat Menyaksikan. Siang Bapak Adi. Siang Ibu Erna. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat Ibu. Iya, baiklah Bapak. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching, yang mana percakapan coaching dan coaching hari ini akan saya amati. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan visi coaching? Kemudian bagaimana Bapak membuat pertanyaan berbobot kepada coach dan respon coach terhadap pertanyaan tersebut? Iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coach kita hari ini? Kebetulan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu ya, dan membuat pertanyaan berbobot. Iya. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dan ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan adalah yaitu hadir secara penuh Bu. Oh iya. Nah, pertanyaan ketiga, yang ingin saya tanyakan, indikator mana yang diinginkan oleh Bapak pada coach kita hari ini? Saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Oh iya. Demikian dulu ya Pak, observasi kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Penny Mayasari? Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Adi. Alhamdulillah senang sekali mendengarnya ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Sama-sama Pak Adi. Oke Bu Penny, kita punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit ke depan untuk ngobrol ringan nih. Oke. Baik, sekarang kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Ibu Penny? Oke, begini Pak Adi ya. Jadi begini Pak Adi, sebetulnya saat ini saya lagi memiliki keinginan yang begitu kuat untuk melakukan perubahan tentang kondisi yang bisa berdampak pada kemajuan sekolah. Nah, yaitu yang bisa mengimbaskan pada kesejahteraan teman-teman dan guru di sekolah. Baik, jadi siang ini Penny mau ngomongin masalah perubahan yang bisa berdampak ya. Oke. Oke. Terus saat ini loh Pak, yang mau saya omongin ke Bapak Adi, karena keinginan ini kan begitu kuat Pak, sudah lama menjadi salah satu cita-cita saya yang ingin memajukan sekolah. Selain itu juga supaya teman-teman di sekolah bisa terimbas menjadi sosok pemimpin pembelajar yang lebih kompeten dan terjaga dalam kesejahteraannya. Oh, jadi Penny punya harapan jika sekolahnya berkembang maka secara otomatis pasti berdampak pada kesejahteraan dari teman-teman guru yang mengajar di sekolah ya. Iya, betul. Sehingga mungkin pada akhirnya teman-teman guru di sekolah itu bisa menjadi seorang pendidik yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik di dunia pendidikan, begitu ya? Ya, betul sekali Pak. Dan saat ini Penny lagi berusaha untuk mewujudkan itu ya. Betul banget Pak Adi. Oke, baik. Ibu Penny, waktu kita ini nggak banyak ya. Jadi kira-kira nih di obrolan kita siang hari ini apa yang Ibu Penny ini harapkan? Jadi begini Pak Adi ya, pada intinya saya ingin sekali mengembangkan sekolah dan menolong teman-teman ataupun rekan kerja dengan melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk istilahnya dan teman-teman guru untuk bisa mencapai kesejahteraannya.
Jadi apa yang bisa dilakukan gitu ya? Iya. Agar sekolahnya Ibu Penny bisa lebih maju, dan jika sekolahnya maju maka sudah dipastikan kesejahteraan teman-teman guru bisa berubah. Begitu kira-kira ya? Iya, benar Pak Adi. Oke. Gini maksudnya begini juga, sekolah saya maju dan berkembang gitu pengennya ya Pak Adi. Ya. Maka saya punya keinginan akan mengajar yang dapat berimbas dari perubahan kesejahteraan teman-teman di sekolah. Jadi secara psikologi teman-teman guru bisa jadi lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas, terus lebih termotivasi, dan apa yang mungkin logisnya begini Pak Adi ya. Mensejahterakan seseorang itu tidak harus serta-merta dinilai dari segi finansial aja. Nah, kan tentunya kesehatan berpikir, terus kondisi mental yang bahagia pun juga merupakan bagian dari kesejahteraan sebetulnya. Nah, namun kalau kita pikir lagi, sebagian orang banyak nih sepertinya mengonsumsikan gitu ya Pak Adi ya, bahwa ketika bicara masalah kesejahteraan maka akan dikaitkan dengan masalah materi atau uang misalnya Pak Adi ya. Padahal kan nggak harus selalu seperti itu kayaknya juga konsep pemikirannya ya Pak. Iya sih, memang ya rata-rata ketika sebagian besar orang beranggapan ya pada saat membicarakan masalah kesejahteraan biasanya dikaitkan dengan uang. Padahal kan memang nggak selalu seperti itu ya konsepnya. Iya Pak Adi, betul banget ini. Oke, sekarang gini, menurut sudut pandang Ibu Penny, kemajuan sekolah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan guru itu yang seperti apa sih? Kalau saya pikir ya Pak Adi ya, sebenarnya yang pertama-tama itu sekolah harus tahu tujuan dari memajukan sekolah itu harus bagaimana dan seperti apa gitu, supaya pelaksananya lebih fokus gitu Pak Adi, terarah dan juga berimbang antar kepentingan sekolah dengan tuntunan profesionalisme guru ya. Sebagai contoh nih, misalnya bisa dimulai dengan mengutamakan kelengkapan sarana prasarana untuk penunjang kegiatan belajar anak didik di sekolah, terus juga mencukupi, setelah mencukupi kan itu baru kita bicara pengembangan kompetensi sumber daya manusianya. Yang mungkin dalam hal ini guru mencukupi dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sekolah itu. Karena bagi saya juga Pak Adi ya, hal tersebut saling berkaitan ya bagi kemajuan sekolah dan kesejahteraan teman-teman semua yang ada di lembaga tersebut. Gitu menurut saya loh Pak Adi, gimana nih? Oke, jadi diawali dengan fokus terhadap pemenuhan sarana prasarana mengajar ya, gitu. Yang lengkap dan mencukupi sehingga akan ada efek terhadap perubahan kesejahteraan guru. Idealnya begitu ya? Iya gitu. Karena terlaksananya dua hal tersebut merupakan bentuk bahwa sekolah itu mengalami kemajuan, gitu kan? Iya gitu, benar banget Pak Adi. Oke, baik. Sekarang jika hal tersebut seharusnya kita bilang berada di level 10 ya, menurut Penny nih, Penny ya, kondisi sekarang sekolah Penny ini berada di step berapa? Kalau saya menilai atau melihat untuk kemajuan ke depannya, saya menilai kisarannya kayaknya ada di angka 5 atau 6 nih Pak Adi. Karena saya rasa banyak faktor yang menyebabkan situasi saat ini harus berdiri di angka tersebut. Salah satunya mungkin minimnya bantuan dalam bentuk sarana prasarana mungkin, terus dari pemerintah yang sangat jarang sekali ke sekolah gitu. Oke, baik. Sekarang kita asumsikan bahwa posisi sekolah Penny ini ada di angka 5 ya. Kalau nembus ke angka 10 berdasarkan dari cerita yang Penny sampaikan, tadi kemungkinan ya, challenge atau tantangannya itu bisa lebih berat lagi kan ya, dan kayaknya agak sulit diwujudkan. Jadi terkait dengan tujuan sekolah harus fokus, terarah dan berimbang tadi nih ya, paling tidak Penny mau ada di angka berapa agar cita-cita Penny bisa terwujud? Kalau saya pikir nih ya, sambil kita melihat Pak ya, dengan kondisi yang seperti ini kayaknya di angka 7 mungkin cukup deh Pak, kayaknya deh. Oke,
menurut Ibu Penny, apa yang bisa Ibu Penny lakukan ya untuk membantu ke angka 7 tersebut? Nah, itu menurut saya gini Pak ya. Sebenarnya saya lagi pikirkan hal itu. Saya berpikir apa sih gitu yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut gitu Pak. Oke, menurut pandangan Ibu Penny, sebenarnya hal yang seperti apa sih yang dilakukan untuk memajukan sekolah dan kesejahteraan guru? Kemungkinan bisa dengan mengadakan bazar mungkin Bapak, atau pameran, dengan mengundang seluruh siswa beserta guru-gurunya nih dari sekolah lain, atau dengan mengikuti berbagai seminar atau pelatihan-pelatihan sepertinya dapat membantu begitu Pak ya. Terus juga kita mengadakan atau menyelenggarakan baik oleh Kementerian Pendidikan ataupun stakeholder yang mana hasil dari mengikuti kegiatan tersebut bisa diimplementasikan ke sekolah sehingga akan berimbas pada kemajuan sekolah kita gitu loh. Oke, jadi di antara ketersediaan waktu-waktu khusus ya untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, begitu ya? Iya, benar banget. Oke, baik. Menurut Ibu Penny, kemungkinan jenis-jenis kegiatan yang tadi Ibu Penny sampaikan kira-kira bisa nggak dilaksanakan? Kayaknya bisa deh Pak. Iya bisa, seharusnya bisa sih Pak. Cuma mungkin belum nemu waktu yang tepat gitu ya Pak. Oke, di dalam bayangan Ibu Penny, kira-kira akan seperti apa sih waktu yang diperlukan itu? Kalau di dalam bayangan saya gitu Pak ya. Kalau untuk bazar mungkin bisa ya Pak. Dilaksanakan setiap akhir semester mungkin, tinggal perencanaannya perencanaannya aja lagi Pak ya. Memang harus matang kayaknya Pak biar bisa terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan agar hasilnya baik gitu Pak. Oke, baik. Menurut Ibu Penny, yang mana nih yang saat ini yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat, misalnya pada semester ini? Jadi gini Pak Adi ya, sebenarnya program pengembangan sekolah sangat banyak kalau kita lihat Pak ya, apalagi kalau kita catat nih. Cuma karena kalau pelatihan itu jadwalnya bukan kita yang atur ya Pak ya, jadi paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu bazar atau pameran sih kayaknya Pak. Oke, kapan tuh kira-kira dilaksanakan? Mungkin secepatnya loh Pak Adi. Secepat. Iya, diusahakan semester ini bisa terlaksana deh. Oke, baiklah Bu Penny, nggak terasa ya dari tadi kita ngobrol nih, sepertinya kita sudah di ujung sesi. Menurut Ibu Penny, apa sih yang Ibu Penny dapatkan dari kegiatan ngobrol kita pada siang hari ini? Untuk akhir ini mungkin setidaknya saya tahu ya Pak apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan kontribusi saya dalam memajukan sekolah dan kesejahteraan teman-teman guru di sekolah juga dengan cara membuat atau merancang suatu rencana secara bersama-sama ya, agar tujuan untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru itu bisa tercapai. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya. Saya jujur pengen tahu nih apa hasil dari yang sudah Penny rencanakan dan lakukan. Oke siap ya Pak ya, nanti saya kabar-kabari loh Pak. Sip ya. Baik, terima kasih Ibu Penny. Sama-sama. Semoga hari ini Ibu selalu menyenangkan ya, dan sehat selalu. Terima kasih ya Bu Penny. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapaknya. Oke, Terima kasih assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Bapak Adi hasil ujiannya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu ya, proses coaching sudah berjalan dengan sangat lancar. Iya. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak. Apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat rutin terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Jadi begini Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu terkait dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali
kompetensi daripada coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi Bapak Adi sudah berhasil melakukan proses kucing dengan alur filter. Iya, ada beberapa catatan untuk Bapak, yaitu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur filter, yaitu menyampaikan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach dan mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang dilakukan. Iya, dan Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar apa yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot sepertinya, Bu. Oh iya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi berbobot itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan banyak belajar lagi, terus mengikuti pelatihan atau belajar dari sosial media seperti YouTube misalnya gitu. Itu sih, Bu. Ya, kapan Bapak Adi mulai mengembangkan kompetensi itu? Kemungkinan dalam waktu dekat ini ya, secepatnya, Bu. Wah, luar biasa sekali praktek yang Bapak lakukan hari ini. Harapan saya ke depannya, kiranya Bapak lebih baik lagi dan melakukan kegiatan di sekolah juga lebih baik. Demikian kegiatan kucing pada hari ini. Tetap semangat dan Bapak Adi juga tetap semangat. Terima kasih. Iya, saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Terima kasih Ya, atas sama-sama. supervisinya, Ibu Erna. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Semoga kegiatan demonstrasi kontekstual yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.